Udah, malah batuk pilek nih. Nyari antibiotik dulu aja ya. Mana ya antibiotiknya ya? Oh, ini antibiotik nih. Oke. Assalamualaikum. Lagi ngapain, Pak? Aku lagi sakit ini. Mau makan antibiotik. Lah, emang kamu sakit apa? Nah, ini biasa batuk sama pilek. Kamu batuk pilek, minumnya antibiotik. Bukannya antibiotik itu buat infeksi bakteri ya, bukan virus ya. Terus kamu antibiotiknya pakai resep dokter apa enggak? Lah, aku gak pakai resep dokter. Ini aku antibiotiknya nyetok. Terus emang kenapa bukannya antibiotik itu ampuh buat segala penyakit ya? Dari video yang kita tonton tadi, adegan tersebut merupakan cara penggunaan antibiotik yang salah. Maka dari itu, mari kita simak cara penggunaan antibiotik yang baik dan benar. Masalah yang sering terjadi, kesalahan yang pertama, membeli antibiotik tanpa resep. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari tenaga kesehatan sehingga mudahnya akses untuk membeli antibiotik tanpa resep. Yang kedua, menganggap semua penyakit itu membutuhkan antibiotik. Padahal antibiotik itu lebih efektif jika digunakan untuk infeksi bakteri. Dan yang ketiga, tidak menghabiskan obat antibiotik. Hal ini, jika tidak dihabiskan, maka bakteri di dalam tubuh itu tidak benar-benar mati dan dapat menimbulkan resisten pada obat. Lalu apa dampaknya? Yang pertama, antibiotik menjadi tidak efektif karena bakteri yang resisten. Lalu yang kedua, infeksi menjadi lebih sulit untuk diobati. Yang ketiga, dapat meningkatkan risiko efek samping seperti mual, diare, dan risiko alergi. Lalu yang keempat, dapat mengganggu stabilitas dari bakteri baik di dalam tubuh kita. Dan yang kelima, itu dapat meningkatkan beban biaya pengobatan karena pengobatan menjadi lebih lama dan antibiotik yang dapat digunakan itu harganya menjadi lebih mahal. Nah, lalu bagaimana biar kita tidak terikut jadi bagian dari masalah resistensi antibiotik ini? Gampang banget sebenarnya. Yang pertama, jangan pernah beli atau minum antibiotik tanpa resep dokter ya. Ini penting banget soalnya. Yang kedua, kalau dokter udah ngasih antibiotik, tolong dihabisin sesuai anjurannya. Jangan di stop di tengah jalan cuma gara-gara udah ngerasa mendingan. Yang ketiga, ingat, antibiotik itu untuk bakteri bukan virus. Antibiotik sama sekali nggak ngebantu. Solusi tambahan, jangan berbagi obat dengan orang lain meskipun gejalanya itu mirip. Lalu, jangan menyimpan sisa antibiotik di rumah hanya untuk jaga-jaga. Banyak orang yang menyimpan antibiotik di rumah ini untuk menggunakannya kembali di masa yang akan datang. Nah, caranya yang benar adalah antibiotik itu harus dibuang, tidak untuk disimpan maupun diminum lagi tanpa konsultasi ke dokter. Lalu yang terakhir, jangan menggunakan antibiotik atau jangan membeli antibiotik hanya dengan rekomendasi dari teman maupun sosial media. Seperti misalnya, aku kemarin minum antibiotik ini langsung sembuh, tapi ini nggak berlaku ya di seluruh orang karena kondisi tubuh seseorang itu berbeda-beda dan penyakit yang diderita itu berbeda-beda. Yuk gunakan antibiotik dengan bijak, jangan sampai bakteri di tubuh kita menjadi super kuat. Sehat itu penting, tapi pakai obat itu harus cerdas. Jaga kesehatan.